mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, yang ternyata pura-pura sakit. Jadi selama ini kita ini dibohongin gitu loh. Sama sebetulnya dengan kejadian pada tahun 2021 lalu. Rizik Syihab ini tapi bedanya dia pura-pura sehat. Untuk dia berbohong, padahal sebetulnya kena COVID tapi bilangnya nggak sakit. Nah sekarang Lukas NMB dibilang padahal sebetulnya nggak sakit, dia pura-pura stroke. Untuk apa? Ya untuk menghindari pemeriksaan. Dan Lukas NMB dengan Rizik Syihab sama aja, sama-sama tukang bohong. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, yang ternyata pura-pura sakit. Jadi selama ini kita ini dibohongin gitu loh. Sama sebetulnya dengan kejadian pada tahun 2021 lalu. Rizik Syihab ini tapi bedanya dia pura-pura sehat. Untuk dia berbohong, padahal sebetulnya kena COVID tapi bilangnya nggak sakit. Nah sekarang Lukas NMB dibilang padahal sebetulnya nggak sakit, dia pura-pura stroke. Untuk apa? Ya untuk menghindari pemeriksaan. Dan Lukas NMB dengan Rizik Syihab sama aja, sama-sama tukang bohong. Ini terbukti dari dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Pada waktu Lukas NMB ditangkap di Papua, kemudian dibawa ke Jakarta, dia kan bilangnya sakit stroke untuk menghindari pemeriksaan. Tapi dokter dari RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, ini menyatakan bahwa dia ini sehat. Dalam artian, mungkin secara fisik dia terlihat lemes, kemudian pakai kursi roda, dia seolah-olah lunglai begitu, sama kayak Roy Suryo dulu. Ya ini cuma acting aja. Mungkin lemes iya, mungkin perjalanan jauh, kemudian juga shock dan lain sebagainya. Kemungkinan lemes iya. Tapi secara fisik, secara kesehatan, dinyatakan sehat ini dalam artian memungkinkan, sangat memungkinkan untuk dimintai keterangan, diperiksa oleh KPK sebagai tersangka. Nah, beberapa waktu yang lalu, kondisinya seperti ini justru malah dibelain oleh AHY. Dia mengatakan bahwa prihatin dengan kondisi Lukas NMB yang sakit-sakitan. Padahal kena prank tuh. Sebetulnya, AHY ini kena tipu, atau dia juga ikut-ikutan menipu kita. Nah, kemudian ini yang saya curigai. Saya kok mencurigai bahwa Lukas NMB ini ada kaitannya dengan KKB, dengan OPM. Salah satu tokoh separatis Papua, Benny Wenda, yang sekarang lagi buron, dia juga kabur kan pada waktu itu. Di akun Twitternya, ini dia membela Lukas NMB, minta Lukas NMB dibebaskan, kemudian bahwa dia mengatakan ini adalah tuduhan korupsi palsu, kemudian dia menyatakan bahwa nyawa dari Lukas NMB ini sedang dalam bahaya. Nah, ini yang saya curiga. Kenapa? Kalau menurut saya, Benny Wenda ini selaku tokoh separatis Papua, dia ada kaitannya dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ini seharusnya berlawanan dengan pemerintah. Nah, di sini, di akun Twitternya, dia justru meminta Lukas NMB untuk dibebaskan. Nah, ada apa ini antara Lukas NMB dengan Benny Wenda? Kalau menurut saya ada kemungkinan, ini bukan menuduh ya, ada kemungkinan. Mungkin selama ini dana otonomi khusus yang digelontorkan oleh pemerintah kepada Papua ada kemungkinan sebagian masuk ke OPM atau KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Karena kok menurut saya sangat mustahil kalau seorang Benny Wenda ini tiba-tiba dia yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, ingin memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia, justru malah membela
Lukas NMB. Ini sesuatu yang mustahil kalau menurut saya. Nah, kemudian kaitannya lagi Lukas NMB ini dengan Organisasi Papua Merdeka atau KKB, ini adalah baru-baru ini ditangkapnya seorang pilot bernama Anton Gobay di Filipina yang kedapatan membeli senjata api di Filipina untuk dibawa ke Papua dan dijual di sini. Ini kan sebelum terbang ke Indonesia, dia ditangkap di Filipina, kedapatan mendapatkan 12 senjata api. 10-nya senjata laras panjang, yang 2 adalah senjata laras pendek. Ketika diinterogasi di sana, dia menyatakan bahwa kenapa kok dia membeli senjata di Filipina dan akan dibawa ke Papua, dijual, karena dia mengatakan bahwa justru di Papua ini adalah pasar yang sangat menjanjikan untuk menjual senjata api, terutama kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini. Dia dijual di sana, tujuannya ya untuk memberontak kepada pemerintah Indonesia. Nah, kemudian di sisi lain ketika dia ditanya kenapa mau melakukan ini, dia mengatakan bahwa dia sangat mendukung penuh kebebasan masyarakat Papua, kemerdekaan masyarakat Papua, dalam hal ini organisasi Papua Merdeka. Dia sebagai putra daerah, sebagai putra Papua, dia ingin mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia, ingin lepas dari Indonesia. Nah, kaitannya apa dengan Lukas NMB? Ternyata si Anton Gobay ini dekat dengan Lukas NMB. Terbukti ada satu foto yang saya tampilkan ini. Ada fotonya bersama dengan Lukas NMB. Apakah ini benar sedekat itu atau kebetulan, ya kita nggak tahu. Tapi paling tidak dia pernah berinteraksi dengan Lukas NMB. Dan kemudian, apa yang membuat saya ini semakin kuat bahwa ada hubungannya antara Lukas NMB dengan KKB adalah dana otonomi khusus yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada Papua. Mahfud MD pernah berkata beberapa waktu yang lalu, bulan September kalau nggak salah, pada waktu datang ke Malang, ini mengatakan bahwa dari tahun 2001 saat dana otonomi khusus ini sudah digelontorkan ke Papua, sudah ada sekitar 1.000,7 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah pusat untuk dana otonomi khusus di Papua. Tapi sampai detik ini nggak jadi apa-apa. Nah, sementara di zaman Lukas NMB menjabat sebagai gubernur, sampai detik ini sudah 500 triliun lebih dan nggak jadi apa-apa. Kalau misalkan ada infrastruktur yang selama ini masif terjadi di Papua seperti Jalan Trans Papua, kemudian bandara, bendungan, dan infrastruktur untuk PON di Papua tahun 2018 dulu, salah satunya adalah stadion yang bernama Lukas NMB Stadium. Ini adalah murni dari pemerintah pusat, dari PUPR. Sementara dana otonomi khusus yang diberikan kepada Papua melalui gubernurnya senilai 500 triliun itu, sampai detik ini nggak jadi apa-apa. Jadi kalau menurut saya ini memang harus benar-benar ditelusuri. Awalnya, dugaan awalnya ini kan adanya gratifikasi, suap gratifikasi tentang pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Nah, ini harus ditelusuri. PPATK juga harus bergerak di sini. Benarkah dana ini hanya digunakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri oleh Lukas NMB? Atau adakah aliran-aliran dana ini yang digelontorkan kepada gerakan KKB, kelompok kriminal bersenjata? Kalau misalkan ini benar-benar digelontorkan kepada KKB, ini sangat miris sekali, benar-benar busuk dan benar-benar biadab Lukas NMB itu. Karena apa? Karena ini dana dari pemerintah pusat, digunakan untuk pembangunan di daerahnya, untuk mensejahterakan warganya. Justru malah, kalau misalkan benar, justru malah digunakan untuk mendukung gerakan separatis untuk pemberontakan di Papua. Ini kan sangat luar biasa sekali kejahatannya. Nah, ini jadi harus benar-benar ditelusuri, benar-benar dibuktikan. Kalau misalkan memang meskipun ternyata tidak terbukti ke KKB, tapi Lukas NMB ini terbukti untuk memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya mungkin. Sementara masyarakat yang ada di Papua sekarang tetap seperti itu. Meskipun sudah beberapa sudah mulai. Ini karena pembangunan infrastruktur yang sangat masif dari pemerintah pusat melalui PUPR. Karena memang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Karena selama bertahun-tahun kekayaan Papua hanya dikeruk oleh
pemerintah sebelumnya, sementara masyarakatnya nggak disejahterakan. Nah sekarang giliran gubernurnya yang seperti ini. Jadi kalau misalkan ini memang terbukti, saya sangat mendukung. Makanya setiap saat saya selalu mendukung undang-undang perampasan aset untuk koruptor. Supaya Lukas NMB dan koruptor-koruptor yang lain asetnya disita, dimiskinkan, kalau perlu seumur hidup. Supaya apa? Supaya menimbulkan efek jerah. Jangan sampai ini terjadi lagi di daerah-daerah lain, di provinsi-provinsi lain, di kota kabupaten yang lain. Jadi, saya mendukung penuh pengusutan ini secara tuntas. Dan kalau misalkan memang ternyata terbukti ini mengalir sampai ke OPM, gerakan separatis yang ada di Papua, saya mendukung penuh untuk dihukum mati. Karena ini sangat berbahaya. Mereka sudah membantai ratusan orang yang ada di Papua, orang yang tidak berdosa. Nah, jadi ini sedikit yang bisa saya suarakan tentang Lukas NMB ini, karena memang beritanya sudah semakin masif dan sudah banyak juga opini yang bertebaran di mana-mana. Jadi saya ingin ini semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa Siwol TV semua. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.